Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Perkenalkan, nama saya Sri Mustika Arbiati. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat apa saja sih tantangan dan dinamika kehidupan saat ini sehingga dapat mempengaruhi konstitusi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu konstitusi? Oke. Konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia tentu banyak mengalami tantangan dan dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan zaman yang kini melesat dengan cepat serta faktor-faktor lain mampu memunculkan tantangan yang mengusik dinamika kehidupan negara saat ini dapat mempengaruhi konstitusi. Perjalanan dinamika konstitusi di Indonesia terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia sejak awal merdeka. Yang kedua, konstitusi RIS. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen pada tahun 1999 sampai 2002. Tantangan yang mampu mempengaruhi konstitusi saat ini terdiri atas penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang PKS, dan Undang-Undang Permasyarakatan. Adanya faktor kepentingan politik kelompok mayoritas terkait dengan beberapa ketentuan untuk mengakomodasikan kepentingan politik, ini dapat mempengaruhi juga konstitusi saat ini. Di tengah tantangan terhadap konstitusi, masih tidak sedikit pula pejabat yang korupsi dengan menyalahgunakan uang yang merupakan hak rakyat untuk kepentingan pribadinya. Bahkan dari pihak masyarakat pun masih banyak pula masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilu. Pihak yudikatif juga tidak luput dalam permasalahan ini, di mana hal ini tercermin dalam kenyataan bahwa masih banyak kasus-kasus ketidakadilan dalam hukum. Contoh lain yang dapat mempengaruhi konstitusi saat ini yaitu masuknya berbagai macam kebudayaan yang ada di dunia, khususnya westernisasi ke Indonesia, akibat adanya globalisasi. Oleh karena itu, untuk mencegah lunturnya kebudayaan yang ada di Indonesia, dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan di Indonesia. Pemerintah bersama dengan Komisi 10 DPR RI akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia. Segitu saja penjelasan singkat dari saya tentang apa saja sih tantangan dan dinamika yang dapat mempengaruhi konstitusi saat ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.